Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik jemaah sekalian, para bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam karena pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu amal ibadah yang sangat berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Maka tentunya bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakannya. Maka tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, semoga sampai detik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga tetap terhaturkan atas keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang sirah, tapi sirahnya agak kita flashback jauh dulu, Pak. Kenapa? Karena kita ingin mengembalikan sebuah sejarah yang sejarah itu begitu luar biasa, di mana sebentar lagi kita akan berjumpa, yaitu kita mengambil mendulang faidah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang sebentar lagi syariat itu akan kita kerjakan dan kita amalkan, di mana akhirnya ketika kita mendapatkan kemampuan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya insya Allah nanti kita akan berjumpa dan kita bisa melaksanakan penyembelihan atau biasa kita sebut dengan namanya apa Pak? Udhiyah. Ya, udhiyah Pak. Udhiyah itu kan hewan kurbannya. Akan tapi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di satu sisi hari ini kita masih mendapatkan berita yang begitu menyedihkan, ataupun hari ini sampai kita mendapatkan saudara-saudara kita, yaitu di mana ketika akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka sampai detik ini bahkan anak kita belum bisa untuk berangkat ke sekolah dalam rangka menimba ilmu yang ingin disampaikan oleh para guru-gurunya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya wabah ini cepat berlalu, diangkatnya wabah ini, dan kita juga harus banyak introspeksi. Tidak lain dan tidak bukan tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan yang begitu lama kepada kita, bisa jadi ida ambil hikmahnya, di mana hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, lebih banyak manusia hari ini yang mereka menjadikan fans beratnya itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fans beratnya bukan nabi-nabi di mana Rasul Allah Subhanahu wa taala utus, bahkan rasul-rasul di mana Allah Subhanahu wa taala utus. Akan tapi kita dapatkan hari ini yang mana mereka menjadi fans orang-orang yang mana mereka bukan seorang muslim, dan itu juga kita dapatkan dari anak-anak kita sendiri, di mana efek dari wabah ini begitu luar biasa. Dan kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang kedua, di mana kita mendapatkan pelajaran penting yang akan kita berjumpa pada hari-hari akhir di bulan Zulqa'dah, yakni untuk kita masuk di bulan Zulhijjah. Maka bagi kita semuanya yang hendak melaksanakan kurban, baik itu dengan unta, baik itu dengan sapi, baik itu dengan kambing, baik itu dengan domba, atau pengkiasan dengan sapi yaitu hewan kerbau, maka tentunya di awal 1 Zulhijjah sampai nanti lepas Idul Adha, maka bagi antum semua yang sudah membayar, yang sudah siap-siap,
bahkan sudah akad, maka tentunya tidak boleh bagi kita untuk memotong apa Pak? Kuku. Ya, kukunya jangan dipotong Pak. Kalau dulu saya mendapatkan perdebatan yang begitu luar biasa. Ada beberapa orang yang akhirnya apa? Yang kukunya berarti kukunya kambingnya ya, kukunya sapinya. Saya lagi mikir Pak, kalau motong kuku sapi ku piye ceritanya ini? Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita mulai dari hikmah pertama kali seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu berdakwah. Nah, kita ambil hikmahnya Pak. Kalau untuk fikih kurbannya insya Allah sudah disampaikan oleh ustadz yang lain, tapi kita ambil hikmahnya. Di mana sejarah ini kan luar biasa. Dan sampai-sampai kita mendapati adab dan akhlak dari seorang anak, yang mana anak itu bernama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kita awali dari mana dakwah seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah kita kenal dengan yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nama asli beliau ialah Abun Rahim, bapak yang penyayang. Masya Allah Pak, sayangnya begitu luar biasa kepada anaknya, dan sayangnya begitu luar biasa kepada ayahnya. Yang ayahnya adalah seorang pembuat patung. Masya Allah Pak. Sampai akhirnya ketika kita mendapatkan pelajaran yang begitu luar biasa, percakapan antara seorang ayah dan anak. Anaknya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim Azar namanya Pak. Jangan Izar Pak, Izar sama Azar itu beda. Ya, Izar itu artinya sarung. Kalau Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini kalau kita pelajari gamblang lebih jelas lagi, di mana bapaknya buat patung, anaknya ngancurin. Bapaknya buat patung, anaknya ngancurin. Bahkan sampai-sampai jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ketika percakapan ini kita dapatkan argumen-argumen yang luar biasa. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, kalimatnya ya abati Pak. Makanya kan kalau namanya anak itu kalau saking sayangnya sama ayahnya, pasti manggilnya dengan kalimat-kalimat yang sayang Pak. Kalau nggak suka sama ayahnya, ya otomatis manggilnya dengan kalimat-kalimat yang nggak jelas. Dan jangan sampai ketika kita menjadi orang tua, memberikan pelajaran, memberikan pendidikan kepada anak, itu juga dengan pendidikan yang baik. Jangan sampai kita menjadi bapak yang durhaka, orang tua yang durhaka kepada anaknya. Loh, kok ada Ustadz? Ada Pak. Siapa namanya Pak? Nanti kita bahas ini, kita bahas Nabi Ibrahim dulu. Akhirnya kalimatnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Masya Allah Pak, luar biasa. Akan tapi apa? Bapaknya semakin lama semakin jengkel kepada tingkah laku anaknya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka pelajaran penting yang kita dapatkan hari ini adalah ketika hari ini kita sudah berdakwah, hari ini kita sudah bermajelis ilmu, hari ini kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di satu sisi ketika kita berdakwah kepada teman kita, teman sekerja, teman sekantor, teman sejamaah, tetangga, enak mereka kita ajak Pak untuk ngaji. Gampang mereka kita sampaikan, yuk kita ngaji, yuk kita bermajelis ilmu, ada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Yuk kita datang. Datang nggak Pak? Datang mereka. Ya, pasti berangkat mereka. Nah, kan tetapi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kalaulah ketika kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting hari ini, di mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita sampaikan dakwah ini kepada keluarga kita, kira-kira keluarga kita nerima atau nolak, Pak? Nerima atau nolak, Pak? Kebanyakan nolak. Kok pada nggak jawab nih Pak? Kebanyakan nolak. Kenapa? Karena dakwah yang paling berat itu ternyata didapatkan oleh seorang Nabi Ibrahim, itu paling berat untuk bisa diterima ialah dakwah yang disampaikan kepada ayahnya sendiri. Masya Allah Pak. Jadi dakwah internal dengan eksternal itu yang paling berat ialah internal. Dan itu juga kan kita dapatkan dari seorang Nabi Muhammad SAW. Beliau mendakwahkan pamannya yang bernama Abu Lahab. Luar biasa, Masya Allah. Bahkan ketika Abu Lahab kan kita sudah bahas itu kan. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir aja, Abu Lahab sampai nyuruh Suhaibah nyusuin Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah sudah jadi Nabi,
langsung permusuhan itu begitu luar biasa. Diingatkan kebenaran malah semakin membangkang. Nah, kalau hari ini kita mendapatkan dakwah itu begitu luar biasa, tidak lain dan tidak bukan, cobaan yang paling berat itu didapatkan ialah dakwah kepada keluarga. Karena memang berat. Nah, kemudian tadi saya sudah janjikan, jangan sampai kita menjadi seorang bapak, seorang ayah, seorang abi yang durhaka kepada anaknya, Pak. Di zaman Rasulullah SAW itu kan ada seorang ayah yang durhaka kepada anaknya, yang akhirnya anaknya itu melaporkan kepada Rasulullah SAW. Melaporkan kepada Rasulullah SAW, Pak. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengadakan namanya tabayyun. Ini hebatnya Rasulullah, Pak. Kalau sekarang kan yang penting siapa yang paling besar uangnya. Tapi kalau di zaman Rasulullah SAW tabayyun dulu. Mana di antara kalian, antara dua belah pihak ini klarifikasi. Kejadiannya seperti apa, kemudian ada saksi atau tidak. Gampang, Pak. Masya Allah. Akhirnya apa? Disampaikan bahwasanya anaknya ini sampai menjadi bulan-bulanan dan anaknya sampai akhirnya apa? Diberikan nama yang jelek oleh ayahnya sendiri. Nah, kewajiban kita ketika kita mendapatkan amanah berupa anak, harusnya kita memberikan anak itu dengan nama yang baik. Karena nama itu adalah sebuah doa. Apa yang dikasih namanya, Pak, oleh ayah ini kepada anaknya, Pak? Namanya Ju'al. Ju'al itu artinya apa, Pak? Makhluk jadi-jadian. Coba bayangin, Pak. Ini ayah yang durhaka atau bukan, Pak? Coba. Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Bakti anak seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada ayahnya dengan akhlak yang baik. Mengingatkan dengan kalimat yang baik. Ketika ayahnya melakukan kesalahan, disampaikan dengan cara dan adab yang baik. Nah, hari ini kita mendapatkan pelajaran penting ketika anak sudah ngaji, anak sudah belajar, anak sudah mendapatkan ilmu, kadang-kadang egonya tinggi, emosinya tinggi, mendapatkan orang tuanya melakukan kesalahan, langsung tembak, Pak. Akhirnya apa? Orang tuanya semakin lama semakin nolak. Nak, barusan kemarin kamu ngaji udah sombong, udah masih bawa kencur dan lain sebagainya. Jadi ternyata Masya Allah, Pak, Nabi Ibrahim mengingatkan dengan cara yang lembut dan baik. Maka hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita ingin berdakwah, tentunya kita sampaikan dengan cara yang baik dan kita sampaikan dengan bahasa yang baik agar orang itu tertarik dengan kita. Karena Islam itu adalah syiar, Pak. Banyak kan orang hari ini antipati, fobia terhadap Islam, itu bisa jadi terkadang karena ketika kita menyampaikan Islam itu kepada mereka, kita paksa mereka, kita sampaikan akhlak yang buruk. Akhirnya apa? Mereka tidak mau sama kita, Pak. Karena Islam itu bukan eksklusif. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Baik, selanjutnya. Ya. Hikmah yang kedua, ketika kita mendapatkan pelajaran penting ketika begitu luar biasa, ternyata dakwah itu Masya Allah. Kita lanjutkan kisah yang kedua, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu kan dakwahnya dakwah tauhid, Pak. Masya Allah. Di mana akhirnya nunggunya itu luar biasa. Ya, ketika beliau itu bersama dengan seorang Sarah. Siapa Sarah itu, Pak? Istri yang pertama, yang kedua adalah Hajar. Di mana akhirnya seorang Nabi Ibrahim tidak pernah meminta kepada Sarah untuk menikahi Hajar. Akan tapi akhirnya ketika melihat bagaimana seorang ayah itu kan menginginkan yang namanya keturunan. Kita semuanya pasti menginginkan namanya keturunan, Pak. Karena dakwah itu kan estafet. Kita butuh pejuang. Rasulullah SAW itu kan mendidik Abu Bakar As-Siddiq, mendidik Umar bin Khattab, mendidik Ali bin Abi Thalib, mendidik Utsman bin Affan. Pelajaran yang begitu luar biasa ialah hari ini kalau kita menginginkan ketika kita sudah ngaji, sudah dapat ilmu, sudah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai hanya di sini saja, melainkan tentunya kita menginginkan ada estafet dakwah, ada estafet perjuangan, ada estafet amal soleh, di mana kita harus investasi terhadap sebuah pernikahan. Ketika kita menikahi wanita yang solihah, lahirlah anak, yang anak itu kita berikan nama-nama yang begitu luar biasa. Maka seorang ayah itu harusnya tentunya faham terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Apa itu, Pak? Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tutbahu yaumas sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Setiap anak yang lahir itu kan tergadaikan dengan akikahnya. Ya insya Allah kita tahu, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Kalau antum ngundang 1
perumahan Imam Bonjol ini, anak antum perempuan, jangan sekali-kali 1 kambing, Pak. Nggak cukup. Kalau uang kita banyak, lebih Ustaz, nggak apa-apa. Sunnahnya ya apa sudah kita syaratnya sudah terpenuhi. Kalau kita pengen nambah, monggo. Ya, kalau datangnya sore dapatnya kikil. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyakum, kita lanjutkan. Akhirnya apa? Tudbau yaumas sabihi wa yuhlaq wa yusama. Dipotong di hari yang ke-7. Kalau kita mendapatkan pelajaran yang penting sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ternyata bisa dipotong di hari ke-14, bisa dipotong di hari ke-21. Nah, kemudian wa yukhlaqu wa yusamma, digundul. Ya, digundul. Masya Allah, Pak. Tahun-tahun ini Masya Allah banyak yang hamil, termasuk istri anak, Pak. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Kenapa? Ya, keluarga mertua ini anaknya 3-3-nya semuanya hamil. Dalam waktu yang sama, umurnya, janinnya sama. Ya, semoga lancar semuanya insya Allah. Baik, kemudian di makhluk, dicukur, kemudian dihitung dengan jumlah perak yang ingin diinfakkan. Selanjutnya wayusamma, diberikan nama. Maka nama yang terbaik dan belum pernah didapatkan di kalangan Arab ternyata apa? Seorang Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau menyampaikan nama yang terbaik, kasihlah nama anakmu dengan Abdullah atau Abdur Rahman. Nah, selanjutnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita mendapatkan pelajaran yang terpenting, antara dakwah itu harus begitu luar biasa kuat terhadap keluarga terlebih dahulu, maka tentunya harusnya kita mendapatkan sebuah kekuatan untuk hari ini, bahwasanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dakwah itu butuh estafet, butuh ada yang melanjutkan. Ya, butuh ada yang melanjutkan. Nah, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan, Pak. Nah, ada sebuah pertanyaan yang sampai hari ini kan pasti terbenak dalam besit kita, ya, terbesit dalam benak kita. Kurbannya itu, ya, kita bukan bahas fikihnya, Pak. Kita bahas sejarah dari pendapat para ulama yang akhirnya terkerucut pada sebuah pendapat. Kurban itu, Pak, itu apa? Lebih baik sapi, unta, kambing, atau kerbau, Pak? Mana yang lebih baik, Pak? Ternyata yang lebih baik ialah ketika seseorang itu menyembelih sendiri. Maksudnya gimana? Kolektif sapi boleh? Boleh. Tapi kolektif unta sama orang menyembelih satu sapi, itu mana yang lebih afdol, Pak? Satu orang satu sapi. Bahkan sampai disampaikan oleh seorang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, satu orang yang menyembelih seekor kambing itu lebih baik daripada orang yang kolektif sapi. Ya, bukan dihitung dari banyaknya daging, kata beliau, tapi apa? Bi'iraqatud dam, untuk menyembelih apa? Dengan penyembelihan dengan menetesnya darah. Jadi kalau hari ini antum memang sudah niatkan hari ini untuk berkurban, ayo kita sama-sama berkurban. Kenapa? Karena akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, perjuangan dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau menikahi Sarah, beliau menikahi Hajar, lahirlah seorang Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, yang mendapatkan pelajaran penting ialah perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Ibrahim, itu kan luar biasa, Pak. Di hari yang keberapa, Pak? 8 Zulhijjah. Makanya kan ada namanya tarwiyah. Terkait dengan puasa, terkhusus di tarwiyah, itu hadisnya dhaif bahkan palsu. Dimana kalau kita mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW dari Hafsah ya radhiyallahu anhu, bahwasanya Hafsah radhiyallahu taala anha, masyaallah Pak, ini umatul mukminin. Rasulullah SAW itu berpuasa pada bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah sampai 9. Pada intinya itu adalah pada saum puasa Arafah, yang pahalanya itu Masya Allah, Pak, ya, diampuni dosa selama 2 tahun. Masya Allah, Pak. Jadi yang paling penting puasa Arafahnya, di mana akhirnya seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu kan mendapatkan ru'ya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ya bunayya inni arafil manam anni adbauka qolang durmadataro. Nah, ini disampaikan setelah pendapatan
ru'ya, yaitu mimpi di hari yang ke-8 Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim untuk disampaikan kepada Nabi Ismail, disampaikannya di hari yang ke-9. Akhirnya di hari ke-9 kita namakan dengan apa, Pak? Arafah. Arafah, Pak. Maka puasa yang terbaik puasa pada bulan Arafah. Jangan sampai tertinggal ini, Pak. Ya. Kalau antum mau puasa dari awal boleh, tapi tidak ada penghususan di tarwiyahnya, melainkan di Arafahnya. Sampai sini paham insyaallah, Pak ya? Karena kita kan belajarnya santai saja. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ada permintaan dari anak yang solih. Jadi ternyata, Pak, Masya Allah, Pak. Jadi orang tua yang solih memberikan makanan yang halal dengan cara yang halal kepada anak-anaknya yang solih dan solihah. Insya Allah, anak itu menjadi anak yang solih dan solihah. Jadi makanan itu termasuk wasilah yang sangat penting hari ini. Maka hari ini di waktu yang sangat sulit hari ini, Pak, lebih baik kita makan pakai garam daripada kita makan pakai daging, sementara harta yang kita dapatkan dengan cara yang zalim. Masya Allah, Pak. Jadi ada permintaan yang luar biasa yang disampaikan kepada Nabi Ismail ketika akhirnya seorang Nabi Ibrahim menyampaikan terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjembelihnya. Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, hendaklah kerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku menjadi hamba-hamba yang bersabar. Masuklah dicari tempat yang paling sepi, Pak, agar tidak terlihat dengan yang lain. Maka ini ternyata ketika kita menyembelih hewan, entah itu kambing, entah itu unta, entah itu sapi, jangan sampai temannya ngelihat, Pak. Makanya kan harus ada seket. Walaupun yang lain semuanya pasti akan disembelih kan, Pak. Tapi jangan sampai ketika kita ingin menyembelih sapi, kerbau, kambing, unta, jangan sampai hewan yang lain melihat. Karena itu termasuk bentuk penyiksaan, Pak. Dan kemudian ada yang kedua. Apa, Pak? Goloknya. Goloknya harus tajam. Ya, harus tajam. Jangan sampai menyiksa hewan. Wong kalau kita memandikan ibu kita yang meninggal, ayah kita yang meninggal, anak kita yang meninggal, saudara kita yang meninggal, itu saja mandinya kan harus pelan-pelan, diangkat pelan-pelan, Pak. Loh, saat itu udah meninggal, andaikan dia hidup, Pak, pasti sakit dia, Pak. Pasti akan teriak, Pak. Itu sudah meninggal. Bagaimana hewan yang masih hidup, sementara kita menyembelih, hewan yang lain masih melihatnya. Jelas itu sebagai bentuk penyiksaan. Makanya kan Masya Allah, kita lihat kisah seorang Nabi Ismail, akhirnya apa? Dicari tempat yang sepi. Kemudian akhirnya apa? Apa yang diminta oleh Nabi Ismail kepada ayahnya? Wahai ayahku, ikatlah aku, usdud amri. Ya, ikatlah aku. Agar ketika nanti aku disembelih, aku nggak gerak-gerak. Ketika aku gerak, banyak bergerak, aku takut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhoiku dengan amal ibadah yang aku kerjakan. Masya Allah, Pak. Ini anak itu kan luar biasa, Pak. Masih saya. Ya. Kenapa? Anak ini kan masih pada taraf umur 10 tahun, Nabi Ismail. Tapi sudah luar biasa, Pak. Coba antum ngomong sama anak antum yang umur 10 tahun hari ini, Pak. Mereka pasti apa, Pak? Abi ngomong apa? Ya, Abi ini ngomong apa? Bibi. Masih kelas 5, Pak. Tapi Nabi Ismail beda, Pak. Luar biasa. Maka akhirnya apa? Setelah diikat, setelah semuanya diikat, apa kata Nabi Ismail? Ketika nanti aku disembelih, la tangdur fi aini, jangan melihat mataku. Abi jangan lihat mataku. Kenapa? Nanti kalau engkau melihat mataku, engkau tidak akan rela untuk menyembelihku. Bayangin, Pak, ini ketaatan tanpa syarat, kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tati. Jadi patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak nunggu tampi, pokoknya enggak kepikiran sampai seperti itu. Ya Masya Allah, Pak. Jadi ternyata anak yang soleh itu kan luar biasa taat kepada ayahnya ketika ayahnya juga menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika hendak disembelih, ternyata seorang Nabi Ibrahim itu merem apa melek, Pak? Merem. Kalau melek, beliau melihat bagaimana seorang malaikat Jibril ya menghempaskan Nabi Ismail diganti dengan seekor domba yang akhirnya disembelih. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tentunya kita mendapatkan pelajaran penting. Yang penting itu ialah hewan sesembelihan itu kan menyucurkan darah.
tidak patokan dagingnya banyak. Ya, tidak patokan dagingnya banyak. Kalaulah hari ini kita bisa berkurban satu orang satu sapi, itu lebih afdol. Ya, lebih afdol. Kenapa? Yang patokannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Ustadz dengan kalau kita berkurban atas nama umat Islam di seluruh muka bumi ini yang belum berkurban? Boleh, Pak, ada hadisnya. Ya. Kenapa? Karena kurban ini kan hukumnya sunnah muakkadah. Antum kalau baca dalam kitab fikih, bahasanya juga bukan cuma sekedar sunnah muakkadah, Pak, tapi mustahab. Mustahab itu adalah bahasa lain dari sunnah muakkadah. Sesuatu yang sangat disenangi. Ya. Kan ghafara ampunan. Kalau istaghfara memohon ampun. Ahabba mencintai. Mustahab yang paling dicintai. Yang kalau kita melaksanakannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkurban. Berkurban itu mampu dan mau, Pak. Ada orang mau tapi tidak mampu, ada orang mampu tapi tidak mau. Nah, kalau di sini insyaallah mampu semuanya, Pak. Ya amin ya rabbal alamin. Kira-kira Alhamas berapa sapi, Pak? 20? 30? 40, Pak? Masya Allah, Pak. Kalau mampu begitu ya tidak apa-apa. Kenapa? Itulah dimana akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kita ketika mendapatkan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta, kita gunakan dengan baik. Yang akhirnya apa? Kita bisa belikan makanan dengan cara yang halal, kita suapkan kepada anak-anak kita. Karena hari ini kalau kita melihat makanan, ternyata apa? Makanan itu sebagai bentuk wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini kan berkaitan dengan makanan juga, Pak. Makanya hati-hati dengan kurban, hati-hati dengan daging, dan hati-hati kalau kita sebagai seorang panitia. Kenapa? Ya kadang-kadang, Pak, tentunya pentingnya kupon dan kode itu penting, Pak. Kenapa? Nanti ada orang-orang dadakan yang nggak jelas dari mana datang ke sini minta daging. Bukan kita nggak mau bagi, bukan kita nggak mau ngasih, ya. Tapi kadang-kadang mereka nunggu sampai maghrib, Pak. Karena anak juga termasuk panitia kurban di tempat mertua, Pak. Jadi anak tahu itu. Ya Allah sampai malam. Padahal kita sudah kasih kuponnya sudah selesai, sudah diceklis semua itu. Tapi kok masih ada yang minta, masih ada yang nyari. Coba bayangin, Pak. Makanya kan Masya Allah pentingnya pendataan itu. Nah, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, setelah kita melihat sebagaimana seperti itu, maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis kan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal halal aw akhadha minal haram. Akan datang masa di mana manusia itu akan menjumpai sebuah zaman, yang zaman itu apa? La yubalil mar'u. Manusia ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah memperdulikan dengan apa yang dia dapatkan, entah itu halal, entah itu haram. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencari dan meneliti dengan apa yang kita dapatkan hari ini untuk kita bisa berikan kepada anak dan istri kita, atau bahkan kita infakkan, atau bahkan kita belikan hewan kurban, itu kita harus dapatkan dengan cara yang halal, Pak. Jangan sampai kita mendolimi orang lain cuman gara-gara kita ingin mendapatkan untung, yang akhirnya apa? Memang uangnya banyak, kita belikan hewan kurban, nggak berkah, Pak. Ya, nggak berkah. Karena apa? Berkah itu kan ziyadatul khair bil khair, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan. Kita sudah dapat baik, ternyata apa? Ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikan. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita juga harus introspeksi. Agar anak kita menjadi anak yang soleh itu kita harus introspeksi. Ternyata apa? Ada sebuah kisah. Kisah yang begitu luar biasa, Pak. Yaitu di mana ketika seorang Malik bin Dinar. Antum tahu Malik bin Dinar ini siapa, Pak? Mantan preman, Pak. Ya, mantan preman. Mantan begal beliau itu. Di zaman dahulu kan seperti itu bahasanya. Maka akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika beliau lagi makan daging. Nah, daging, Pak. Nah, lagi makan daging itu, ternyata ada seekor kucing yang mendatangi beliau. Meong-meong, wajar kalau kucing minta makan itu kan kayak gitu, Pak. Meong-meong, ngulus-ngulus kaki kita, dilus-lus sama bulunya, Pak. Akhirnya apa? Diambillah sepotong daging, diberikan kepada seekor kucing tersebut. Cuman digigit, tapi nggak dikunyah. Ini seorang Malik bin Dinar introspeksi. Ya Allah, kok cuman digituin aja? Bahasa dia seperti itu. Akhirnya apa? Dia mengikuti seekor kucing tersebut sampai dalam bertemu sebuah bolong, sebuah lubang, kok bolong.
lubang, ya, yang mana terdapat lubang kecil di situ ada seekor ular yang buta. Coba bayangin, Pak. Padahal kalau secara hakikatnya, Pak, teritorial, Pak, kucing sama ular nih, Pak, nggak akan pernah menyatu, Pak. Ya, nggak pernah menyatu. Tapi ternyata qadarullah masyafa'ala, Allah ilhamkan kepada kucing tersebut rizki yang didapatkan oleh seekor ular dari umpan daging yang diberikan oleh seorang Malik bin Dinar diberikan kepada ular tersebut. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, hari ini lebih baik kita mensyukuri apa yang ada daripada kita hari ini mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Makanya kan Rasulullah SAW ketika sedang menimang si Husain, cucu yang begitu luar biasa beliau sayangi, ternyata kan ngeces, Pak, Husain itu. Ya wajar kalau anak bayi kan masih ngeces. Ternyata Rasulullah itu kan engeh. Ya, engehnya luar biasa, Pak. Ada sesuatu, diambilnya dikeluarkan kurma. Semasa beliau itu Rasulullah menimang Husain, belum pernah Rasulullah memasukkan kurma. Kok bisa ada kurma? Akhirnya Pak dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah, Pak? Haram bagi keluargaku, haram bagi keturunanku untuk menerima zakat, infak, dan sedekah. Rasulullah itu kan cuma nerima 2, Pak. 1 ghanimah, 2 hadiah, Pak. Ghanimah beliau dapat 1/5 ketika perang, kemudian pengepungan kepada orang-orang kafir, musyrik, munafik, Yahudi, Nasrani, dapat beliau 1/5. Yang kedua, beliau menerima hadiah. Ya, hadiah, Pak. Beliau menerima hadiah. Nah, antum menerima apa, Pak? Kita menerima apa aja, Ustaz? Ya, Pak. Ya, hadiah, Pak. Kisahnya apa? Di mana Rasulullah SAW mendapatkan hadiah pada perang Khaybar, ada seorang wanita yang bernama Zainab memberikan paha kambing. Namanya bagus, Pak, Zainab. Tapi Yahudi ini, Pak. Ya. Jadi nama Zainab tuh banyak, Pak. Coba bayangin, Pak. Masya Allah. Jadi diberikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Yang lain sempat makan, Rasulullah sampai melepeh, mengeluarkan karena memang disampaikan oleh malaikat Jibril, sahabat Rasulullah sudah makan, pada wafat semuanya. Insyaallah, Pak. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita mendapatkan pelajaran penting, makanan ini tentunya ketika kita ingin berkurban, kita harus hati-hati, Pak, dengan uang yang kita dapatkan untuk kita belikan hewan kurban, kita berikan kepada masyarakat, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena ada doa di situ, Pak. Ada doa di situ. Ada doa dari orang-orang yang mendapatkan daging. Ya, ana waktu itu sempat mau nangis, Pak, tahun 2019. Sebelum pondok kita itu pindah, Pak, ke Jatiagung. Ya, karena ada beberapa masalah tuh kan. Tapi di awal ketika kita bangun pondok di sana itu senang. Qadarullah masya'afa'ala dikirimkan seekor sapi. Masya Allah, Pak. Kampung itu, desa itu, Pak, tidak pernah berkurban dengan sapi. Melainkan berkurban dengan kambing. Itu pun paling cuma 2 ekor, 3 ekor. Kebagian semua, Pak. Iya, kebaikan, Pak. Tapi dicampur mereka, Pak. Kulitnya, brodotnya, dagingnya. Wis mambu pokoknya dari sisi. Ya. Padahal kalau kita pengen bagi, ya daging itu sendiri, tulang itu sendiri, dalamannya sendiri. Kan gitu. Ya, kalau memang pengen dijadikan satu, ya harus ada pemisahnya, ada plastik dalam itu, Pak. Jangan sampai digabung, Pak. Kenapa? Ya antum tahulah, Pak, bau, Pak. Ya. Akhirnya apa? Kita kasih sapi pada waktu itu, anak dapat sapi, kita bagikan kepada masyarakat sampai dipeluk-peluk, Pak. Aku mambu sapi, Pak. Luar biasa. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari muhsinin yang kita berikan foto-foto kegiatan itu, Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita sudah biasa makan daging, maka tentunya kalau kita sudah berkurban, kita memang dapat, Pak. Ya, dapat kita sepertiganya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau memang harta yang kita dapatkan, daging yang kita dapatkan, kita juga berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ya. Tapi jangan sampai kita juga tertipu dengan orang-orang yang mencari daging, memanfaatkan momen. Ya. Memanfaatkan momen. Insya Allah di sini enggak, Pak, ya. Kan di masjidnya masuk ke dalam, Pak. Ya, insya Allah enggak, Pak. Tapi saya pernah kesasar pertama kali saya bongsi sini, Pak. Saya bukan masuk dari depan, Pak, tapi masuk dari portal sini, Pak. Yang itu saya dapatkan dari gang setelah gang depan itu. Nah, tembusnya ke sini. Ya, Masya Allah. Jadi pentingnya kita hari ini untuk bisa melaksanakan
penyembelihan kurban itu dengan semaksimal mungkin. Ya. Dulu ketika ana masih berada di Bekasi, ada sebuah masjid. Itu yang dia kambingnya itu 400, sapinya 30, Pak. Jam 2 selesai. Jam 2 selesai, Pak. Kita kadang-kadang mendapatkan hari ini 2 sapi atau 3 sapi, berapa kambing, itu kadang-kadang sampai maghrib. Ya, kenapa itu bisa terjadi, Pak? Jadi ternyata Masya Allah, Pak, manajemennya, kemudian tukang janggalnya, tukang potongnya, ada bagian masing-masing. Enggak satu orang nih ngurusin, enggak satu orang nih, kadang di sini, kadang di sana, kadang di sini, enggak. Jadi bagian dagingnya daging, bagian tulang-tulang, bagian itu ya itu. Biar cepat selesai. Ya. Baik, kita lanjutkan, Pak. Nah, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada mana tadi malahnya Allah. Nah, falamma balagha ma'usa, ya sudah kita bahas, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Hai anakku, kok malah saya lupa, Pak. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, berkata, hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi, maka pikirlah apa pendapatmu. Nah, baik. Insyaallah minas sabirin. Maka ketika hari ini kita mendapatkan pelajaran yang begitu luar biasa, di mana Nabi Ismail menyampaikan kepada ayahnya Nabi Ibrahim, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka pelajaran penting sabar itu, Pak, ada pahalanya enggak, Pak? Ada enggak, Pak? Pahalanya berapa, Pak? Tadi puasa Arafah kita sudah tahu pahalanya berapa, salat Isyraq insyaallah sebentar lagi kita akan kerjakan, kita tahu pahalanya berapa. Sabar pahalanya berapa, Pak? Tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Tapi apalagi nih, Pak? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya orang-orang yang bersabar itu dia mendapatkan pahala yang tanpa batas. Berarti pahalanya surga. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kalaulah hari ini kita mendapatkan pelajaran penting dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pelajaran penting itu kita dapatkan di mana sabar itu pahalanya adalah surga, maka hari ini, Pak, banyaklah kita bersabar dalam cobaan dan ujian yang sedang menerpa kita. Saya yakin hari ini mungkin ada saudara-saudara kita, ya, di waktu-waktu ini itu yang sampai detik ini mendapatkan cobaan berupa wabah dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum itu mengurangi semangat kita dalam beribadah. Ya, semangat kita dalam beribadah. Dan jangan sampai ketika hari ini saking sulitnya kita mencari uang, jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu bisa merubah, Pak. Doa itu bisa merubah takdir, karena doa itu bagian dari takdir. Cuman masalah ketentuan takdir itu berubah atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu dengan apa yang kita alami hari ini sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak, insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah diskusinya lebih lama nih. Tidak apa-apa. Sama-sama, Pak. Karena kan kita sebulan sekali berjumpa. Ya, insyaallah amal-amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup lagi, Pak, ya. Ini sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.